Nah, gitu betul sini. Kali ini kita akan bahas nih teori request dari kalian yang banyak banget nge-DM di IG, bahkan di komenan YouTube juga pada bilang, "Bang, bahas dong teori yang dibikin oleh Bung Cancil yang ada di Instagram." Dan di video ini mari kita akan bahas terkait satu teori yang sejujurnya ya cukup deep juga untuk teori tersebut. Dan balik lagi, karena ini review teori, yang berarti akan ada beberapa tambahan pemikiran-pemikiran saya pribadi, channel Filnomi, yang akan dimasukkan juga ke dalam urutan dari teori yang akan kita sampaikan. Dan sedikit disclaimer, karena teori ini akan cukup banyak menyindir terkait kisah-kisah dari agama, tetapi baik lagi disclaimer, tidak ada maksud tertentu untuk membahas agama secara spesifik, tetapi kita hanya akan mengambil referensinya saja yang sesuai. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena bisa masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, kita mulai ya video ini dengan referensi awal dari teori, yaitu kisah dari agama Abrahamik tentang penciptaan, pengkhianatan, dan juga pengusiran. Pertama adalah Adam, bukan Mas Adam Inul yang ini ya, tetapi di sini kita akan bahas tentang kisah dari Nabi Adam. Di mana Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Lalu juga terdapat Lilith yang dalam beberapa kisah Yahudi, dia adalah istri Adam pertama. Dia diciptakan dari tanah sama seperti Adam yang membuat keduanya dalam keadaan setara. Namun karena dia menolak, pada akhirnya Lilith harus diusir. Dan yang ketiga adalah Eve, atau mungkin kita mengenalnya dengan sebutan Hawa. Dikatakan Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan dia menjadi pasangan yang baik dan juga wanita pertama yang ada di dunia. Dan mari kita hubungkan beberapa hal tadi dengan bahasan kita, yaitu teori di dunia One Piece, di mana Joy Boy adalah orang pertama yang berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih ideal, atau mungkin kita sering kenal dengan sebutan Dawn of the World. Namun dia, seperti kita tahu, gagal karena terdapat permintaan maafnya kepada Pulau Manusia Ikan dan kekalahannya juga yang sudah diceritakan oleh Vegapunk, yang kalau di cast dari Nabi Adam, akhirnya dia diusir dari surga, yang juga cukup mirip dengan Joy Boy tadi. Next ada Imu atau Lilith. Dia adalah sosok kuat yang melawan Joy Boy dan mengontrol apapun menggunakan kegelapan. Atau bukankah Lilith juga dikenal sebagai iblis, demon, atau ya sebutan mudahnya adalah semacam setan. Dan terakhir adalah Nefertari Lily, Ratu Alabasta, seorang wanita yang dengan keputusan krusialnya pada akhirnya dapat mengubah sejarah yang kita tahu dengan cara menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Lalu mungkin pertanyaannya adalah, apakah pemerintah dunia sebagai buah terlarang atau buah huldi yang kita kenali, di mana dalam kisah Bible ada yang disebut sebagai Tree of Knowledge yang menjadi kejatuhan dari manusia. Di One Piece sendiri, knowledge atau pengetahuan tentang Void Century lah yang pada akhirnya dilarang oleh pemerintah dunia juga. Yang kalau kita hubungkan satu sama lain, apakah aturan Imu dan para Tenryubito yang merepresentasikan pengetahuan terlarang inilah yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Joy Boy, sama seperti ketika Nabi Adam yang memakan buah huli dan akhirnya diusir dari surga ke dalam bumi. Atau mungkin kalau kita simpulkan sedikit, Joy Boy adalah Adam, di mana dia adalah manusia pertama yang terpilih dan juga disebut sebagai bajak laut pertama. Namun dia harus jatuh karena yang awalnya menguasai surga, tetapi Lilith sebagai partner pertamanya malah mengkhianatinya dan akhirnya digantikan oleh Hawa. Tetapi Hawa juga tergoda yang akhirnya kehilangan kenikmatan dari surga tersebut. Di mana Joy Boy sebagai The Lost King memiliki visi besar, namun pada akhirnya dia kehilangan semua hal tadi dalam peperangan di Void Century, di mana bisa saja dia menguasai semuanya sendiri di surga tersebut sampai akhirnya dikhianati. Di mana mimpi Joy Boy terkait Dawn of the World atau mungkin ibarat kehidupan indah yang ada di dalam surga. Serta jika disimbolkan objek besar di dunia One Piece, maka untuk Joy Boy ini bisa disimbolkan sebagai pohon Adam yang ada di Elbaf yang juga terdapat di bagian sisi Grand Line, yaitu di bagian New World-nya. Lalu untuk Lilith atau Imu, seorang pengkhianat, dia pun menjadi iblis dan akhirnya dilupakan. Yang sangat mirip seperti Imu, di mana mungkin kemampuan iblis yang dia miliki, kemampuan immortality yang tidak dapat mati, yang bahkan dengan hal itu pada akhirnya membuat eksistensinya menjadi tidak natural dan dia sebagai sosok mistikal yang sangat unik sekali. Di mana simbolnya adalah red line yang memisahkan antara surga dan juga dunia. Yang dalam case One Piece, di mana ada Paradise atau Grand Line dan juga bagian dari New World ini. Dan yang terakhir adalah Hawa, diciptakan
bukan untuk Adam, tetapi dia juga salah satu yang membuat Adam akhirnya terbuang dari surga. Ya walau begitu, itulah yang akhirnya menjadi kita-kita sekarang sebagai manusia yang harus tinggal di dalam dunia ini atau bumi yang kita tinggali sekarang. Yang mungkin simbolnya dalam One Piece adalah pohon matahari Hawa yang berada di Grand Line, di mana itu adalah bagian ujung sampai untuk tingginya ke bagian Mary Joyce. Lalu juga terkait kerajaan kuno, ini cukup mirip dengan surga yang hilang dari Taman Eden yang ada di dalam kisah Bible. Joy Boy ditugaskan untuk menjaga hal tersebut, namun ada hal terjadi nih yang menjadi kehancurannya. Imu dan pemerintah dunia lah yang pada akhirnya sekarang menjaga rahasia-rahasia tersebut dari satu kerajaan yang hilang ini. Sama seperti bagaimana Tuhan atau Allah melarang Adam dan Hawa untuk kembali ke surganya lagi karena dia sudah membuat satu dosa besar ketika memakan buah terlarang yang dikenal sebagai buah huldi. Yang dalam kisahnya, buah huldi tersebutlah yang membawa kepada kejatuhan manusia dari surga, dan di One Piece sejarah yang buruk dari Void Century lah yang akhirnya dihilangkan oleh pemerintah dunia. Yang apakah Lily sama seperti Hawa mengambil aksi terlarang agar mengubah dari para manusia. Dan apakah Imu sama seperti Lily menolak perintah Tuhan untuk mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri? Dan kalau kita masuk ke bagian pohon-pohon yang ada, di mana untuk Hawa ini seperti yang tadi kita sebutkan adalah Sun Tree Eve atau pohon matahari Hawa. Itu adalah pohon super besar yang menyerap cahaya matahari dan menyalurkan ke akarnya yang akhirnya menjadi matahari bagi mereka-mereka yang tinggal di Fishman Island. Lalu untuk Elbaf terdapat pohon Adam, dan itu adalah salah satu pohon paling tua yang ada di dunia One Piece. Dan mari coba kita hubungkan kedua pohon tadi, dimana jika Elbaf sudah berada di penghujung New World, apakah mungkin jika keduanya memiliki akar yang saling terhubung satu sama lain melalui dasar lautan yang terhubung di satu dunia One Piece ini? Dimana jangan lupa pohon matahari Hawa juga berada di penghujung Grand Line sisi pertama yang disebut Paradise tadi dari Mary Joyce terus sampai ke Fishman Island. Yang apakah pemisahan Red Line inilah ulah dari Lilith atau Imu tersebut yang akhirnya memisahkan Adam dan Hawa. Dan alasan kenapa memilih Imu sebagai metafora untuk memisahkan Joy Boy dan Lily itu pun diambil dari kitab Harley di chapter pertama tentang adanya Earth God dan Serpent of Hellfire yang membuat dunia penuh kematian dan juga kegelapan. Nah di sini Bung Cancil dia menafsirkan hal tersebut untuk penciptaan dari Red Line. Yang menariknya kalau kita hilangkan Red Line yang menjadi representasi Imu tadi, kita akan mendapatkan dua pohon yang mewakilkan Grand Line dan masing-masing setengah dari lokasi tersebut. Atau lagi-lagi kalau diibaratkan, bukankah setengah lingkaran ini sama seperti huruf D, Wheel of D, atau setengah bulan yang juga disebut sebagai Half Moon? Jangan lupa Lily memiliki nama D karena nama lengkapnya adalah Nefertari di Lily, sama seperti keturunannya sekarang yaitu Vivi yang juga Nefertari di Vivi, sama seperti kapten kita Luffy. Dimana setengah D ini juga bisa merepresentasikan waktu yang ada di bumi, dimana adanya dusk dan juga dawn atau fajar dan juga petang, sebuah transisi antara munculnya matahari yang menerangi bumi dan waktu ketika akhir nanti malam tiba di saat matahari tidak ada. Keseimbangan akan terjadi ketika malam dan siang yang itu pun berlaku secara normal dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dunia ini, dan itu pun ibarat Luffy dan Vivi yang mewakili satu masing-masing dari kedua hal tadi. Namun dengan adanya Imu di tengah-tengah mereka yang selaku bumi, maka pada akhirnya keseimbangan akan rusak seperti yang terjadi di dunia One Piece. Menariknya juga, momen perkenalan pertama Vivi di Whiskey Peak, kita melihat banyak sekali nih hal-hal yang terjadi ketika Oda menggambar setengah bulan dalam beberapa pertarungan yang ada di pulau tersebut, yang sudah berkali-kali pula sering dikatakan kalau Vivi benar-benar akan menjadi sosok yang membimbing Luffy untuk meraih Dawn of the World-nya, selaku Vivi juga memiliki nama di yang berhubungan dengan Void Century, dimana di perang akhir nanti sudah menjadi sebuah plot kalau kemungkinan besar Vivi akan kembali ke banyak topi jerami dan bergabung untuk menumbangkan pemerintah dunia. Yang menariknya, peran Vivi sebagai bulan ini bukankah cocok sekali dengan tema yang udah ambil dari Vivi, yaitu dia sebagai ratu dari mitologi Mesir. Dia pula merepresentasikan pengetahuan dan diplomasi. Dia pula mirip dengan Isis, seorang dewa pelindung. Dia mengikuti Luffy selaku matahari yang menjaga kedamaian. Jangan lupa ya, matahari sangat dipuja dalam mitologi Mesir, yang bukankah kita kenal sebagai dewa Ra yang mewakili matahari.
matahari juga. Kekuatan utama dari Vivi pula sangat merepresentasikan bulan, dimana dia ini tipe diam-diam menghanyutkan, sama seperti bulan lah yang mengontrol pasang laut, dimana Vivi walau terdiam, tetapi kehadirannya akan memberikan pengaruh besar kepada dunia, bahkan juga ketika dia jauh dari bajak laut topi jerami. Yang selain bulan, Vivi juga merepresentasikan simbol nakama yang sangat terkenal, yaitu simbol X yang kita lihat di perpisahan di Alabasta tersebut. Sebuah simbol yang juga sangat mirip sekali dengan membagi dunia One Piece menjadi 4 lautan dari West Blue, East Blue, North Blue, dan juga South Blue. Kalau kita simpulkan, banyak sekali nih hal yang menghubungkan perkosmikan dari musuh-musuh di dunia One Piece. Untuk Luffy, jelaslah dia adalah matahari sebagai Nika, Vivi sebagai bulan, lalu juga terdapat 3 ancient weapon dengan planet terujung yaitu Pluto, Neptunus, dan Uranus. Lalu ada 5 planet setelahnya yang direpresentasikan dengan para Gorosei, di mana Imu sebagai pusatnya yaitu sebagai Earth atau bumi. Yang jangan lupa ya, kita juga pernah berteorikan kalau zaman dulu dikatakan pusat tata surya bukanlah matahari seperti yang kita ketahui, tetapi dulu dikenal sebagai geosentris atau bumi lah pusat dari tata surya. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi antara Imu yang menguasai dunia selaku dia adalah bumi atau Earth ini sendiri. Yang bahkan kalau kita melihat simbol-simbol dari para negeri yang berhubungan dengan Ancient Kingdom, terdapat 9 titik simbol nih yang juga sudah sering kita bahas, dan ada beberapa negara yang berhubungan dengan hal itu, ya seperti Wano Kuni, Alabasta, Kerajaan Ryugu dari Fishman, lalu juga Sandora, yang bahkan Elbaf pun memiliki simbol yang serupa. Juga Gereja Kuma pernah kita bahas juga memiliki simbol seperti Nika yang pernah kita lihat, dan semuanya memiliki pengertian yang sama, yaitu tentang peperangan atau war. Di mana di Wano Kuni terdapat perang Onigashima, Alabasta terdapat perang sipil, untuk Fishman Island terdapat perang antaras, Sandora ada perang langit, di mana Elbaf yang sekarang masih berjalan akan terjadi juga perang yang kemungkinan namanya adalah Ragnarok yang sudah berkali-kali kita teorikan. Di mana war kalau dalam bahasa Jepang bisa dibaca sebagai warosu, yang berarti ekspresi klausa dari seseorang yang tertawa, atau juga bisa disebut sebagai warau, di mana itu adalah bentukan dari tertawa yang bukankah tawa atau love selalu menjadi konsep utama dalam dunia One Piece, dimana Nika sendiri adalah sebuah senyuman, smile yang lagi-lagi berhubungan dengan pertawaan, bahkan kemampuan Nika pun memberikan tawa kepada sekitarnya, yang bahkan pulau terakhirnya juga menyebabkan tawa yang dilakukan oleh Roger, makanya pada akhirnya dinamakan sebagai Love Tale. Jadi kalau disimpulkan, Trinity dari Adam, Hawa, dan Lilith direpresentasikan dengan Joy Boy, Imu, dan Lily, dimana di penghujung Elbaf saat diperkenalkan kru Raja Bajak Laut utama terakhir yaitu Skopper Gaban, apakah kemungkinan Vivi pada akhirnya nanti akan kembali menjadi kru topi jerami sebagai member ke X atau ke 10 di bagian penghujung atau bagian Arc Elbaf ini. Dan itulah bahasan terkait teori dari Bung Cancil yang banyak sekali kalian request kepada saya. Ya lagi-lagi buat kalian yang ingin baca versi lengkapnya, versi pure murni tanpa ada tambahan-tambahan, bisa langsung ke akun Instagramnya, nanti juga linknya akan saya simpan di deskripsi video. Dan baik lagi, karena ini review atau react, jadi saya akan menambahkan beberapa pemikiran-pemikiran dari channel Filnomi yang juga sebenarnya terkait beberapa bahasanya sudah pernah kita bahas juga di satu mega teori yang ada. Dan buat kalian juga yang suka dengan teori-teori super deep yang cukup panjang untuk bahasanya, dimana saya juga pernah membahas teori dari Bung Rokushiki Master, Bung Tony Hoho, atau mungkin beberapa mega teori dari channel Filnomi, bisa langsung mampir ke playlist dari mega teori yang ada di channel ini yang pembahasannya sangat-sangat mind blowing. Tapi mungkin satu teori yang cukup bertentangan dengan teori Bung Cancil yang barusan kita bahas adalah beliau mengatakan kalau Imu adalah seorang wanita, dan untuk saya sendiri cukup yakin, dan juga beberapa kanji yang ada, 80% kemungkinan besar kalau Imu adalah seorang pria, terutama dari banyaknya pemanggilan namanya, kanji dan segala macamnya. Kalau Nerona Imu ini adalah seorang pria, tetapi baik lagi kita masih belum tahu sampai Oda mengonfirmasi langsung di manganya, yaitu di chapter dari One Piece. Jadi ya kita tunggu saja Oda akan membawanya ke arah seperti apa. Jadi coba tuliskan nih pendapat kalian tentang teori dari Bung Cancil seperti apa di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.